Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadha al-liqa' huwa al-liqa' al-awwal fi madati al-balaghah ma'al kitab al-balaghah wan naqdu min kutub silsilati ta'lim al-lughah al-arabiyyah. Wa fi hadha al-liqa' sanatakallam an ilmi al-badi' wa sanadrus fi hadha al-liqa' at-tibaq wa al-muqabalah insyaallah ta'ala. Lakin qabla an nadkhul ila al-mawdu' hunaka tadhkir min fawaid dirasah al-balaghah. Awalan, dirasatul balaghah tu'inu ala ma'rifati ma'anil Qur'anil Karim. Belajar balaghah ini membantu untuk mengetahui makna-makna Al-Qur'an. Wa tu'inu ala fahmi dilalatihi wa alfazihi wa asrarihi wa ijazihi. Dan juga membantu untuk memahami maksud dari Al-Qur'an. Membantu untuk memahami maksud dari lafaz Al-Qur'an. Membantu untuk memahami asrar, rahasia-rahasia yang ada di dalam Al-Qur'an berkaitan tentang lafaz khususnya, wa ijazihi wa fahmi ijazihi, dan juga membantu untuk memahami ijazul Qur'an, yaitu keistimewaan atau mukjizat yang ada pada Al-Qur'an, sehingga tidak ada seorang pun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bisa untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, tsaniyan, dirasatul balaghah tunammi malakatal kitabah wa ta'bir 'anil ma'na. Dengan mempelajari balaghah ini akan mengembangkan kemampuan kecakapan atau ketangkasan kemampuan untuk menulis dan mengungkapkan makna. Ini dengan belajar balaghah. Bagaimana cara memproduksi cara membuat suatu kata yang diucapkan atau yang ditulis itu mengandung keindahan, mengandung nilai balaghah, mengungkapkan makna yang indah, diksi yang tepat dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, salisan, dirasatul balaghah tunammi al-qudrah ala naqdil kalam. Dengan mempelajari ilmu balaghah ini akan mengembangkan kemampuan di dalam mengkritik suatu perkataan, karena sudah tahu mana yang bagus, mana yang salah, mana yang lebih tepat dan lain sebagainya, yaitu dengan terlebih dahulu mempelajari ilmu balaghah. Jadi sangat penting sekali. Kemudian yang keempat, dan yang di sini yang saya tulis yang terakhir, yaitu dirasatul balaghah tunammi al-ihsas bil jamal al-fanni. Dengan mempelajari ilmu balaghah ini akan mengembangkan indera atau mengembangkan dapat merasakan keindahan suatu kata yang ada di dalam bahasa Arab. Itu tadi mukadimah awalan dari mempelajari mengapa kita kok ada muqarrar, ada madah, ada mapel balaghah, yaitu pentingnya itu tadi. Kemudian ilmu balaghah sebagaimana yang telah dulu antum pelajari pada masa kelas 11 kemarin, yaitu ilmu balaghah dibagi menjadi 3.
Yang pertama ilmul ma'ani ya, dan ini sudah dipelajari ya oleh antum pada kelas 11 kemarin. Kemudian pada semester ini ya insya Allah kita akan mempelajari ilmul badi, yaitu yang kedua. Ya, ini ada 3 ilmul balaghah, yang terakhir adalah ilmul bayan. Ya, untuk ilmul ma'ani sendiri ya kemarin sudah dipelajari. Ya, ini khusus mengenai ya tarokib. Ya, misalnya ada ijaz, ada itnab, ada al-qasr, ada at-taqdim, ada at-takhir. Kemudian pada semester ini insyaallah kita akan mempelajari ilmul badi. Ya, ini khusus ya yakhtassu bi jamalil uslub wa ta'thiril iqa wa tuqassam ya ila al-muhasinat al-lafziyah wa al-muhasinat al-ma'nawiyah. Ya, ini ilmu badi ini ya nanti mempelajari tentang keindahan suatu lafadz ya, dan keindahan suatu lafadz ya ini nanti berkaitan ya, ini dibagi menjadi ya yaitu sajak dan jinas. Kemudian al-muhasinat al-ma'nawiyah, keindahan secara makna, yaitu nanti tibak dan al-muqabalah, dan ini pada pertemuan hari ini yang akan kita pelajari insyaallah. Kemudian ilmu bayan ya ini nanti ya mungkin ya setelah ini, setelah ilmu al-badi', atau kemarin sudah ya, mungkin kemarin sudah ada tasbih al-isti'arah ya, kemarin sudah berarti ya. Kemudian ya untuk hari ini kita akan mempelajari ilmul badi'. Ya tadi sudah disampaikan ya, dibagi menjadi 2, yaitu al-muhasinat al-ma'nawiyah ya, yaitu tibak dan muqabalah, dan al-muhasinat al-lafziyah, yaitu asajak dan jinas. Kita masuk pada at-tibak dulu ya. Ya, di sini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhib yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharra al kadhib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Ya, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim. Ya, kita dari teks hadis ini ya. Ya. Ta'ammal an-nas tulahid annahu ya jama'a baina kalimatin wa biddaha. Ya. Perhatikanlah ya nas hadis tadi, maka niscaya antum akan ya menyaksikan, akan melihat ya bahwasanya dalam nas tadi ya itu menghimpun antara berbagai macam kalimat, berbagai macam kata ya, berbagai macam kata dan lawan katanya. Misalnya asidku ya, tadi disebutkan bidduhu al-kadzib ya, tadi ada asidku, ada al-kadzib. Kemudian juga ada albir ya, ada al-fujur, al-jannah, an-nar, ini saling berlawanan ya, lawan katanya. Ya, wa idza jama'ta al-kalimah wa diddaha summiya bidzalika tibaqan ya. Jika antum menghimpun suatu kata kemudian juga menghimpun lawan kata itu, maka di sini dinamakan dengan tibak ya. Ya. Dan tibak ya nanti ada 2 macam ya, yaitu ingka natibak baina kalimataini musbatataini summiya tibaqal ijab. Ya, jika 2 katanya ini ya positif ya, maksudnya tidak ada kata tidak ya, tidak ada la ya atau ghair atau lain sebagainya ya, intinya di sini katanya itu positif ya, maka dinamakan dengan tibaqul ijab, seperti ya positif ya, al-ijab artinya positif ya, seperti di atas tadi ya, seperti pada nas tadi ya, asidku ya, al-kadzib ya, ini namanya tibakul ijab ya. Terus yang kedua ya, ingka natibak baina kalimataini ihdahuma musbattah wa ukhra manfiyah summiya dzalika tibaqas salbi ya. Sedangkan jika 2 kata ya itu salah satunya musbattah ya,
ya. Kemudian dan yang satunya ya manfiyah, yaitu ada ya peniadaannya, ada la misalnya. Ya, kita lihat contohnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Kaqouli ta'ala walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya, pada firman Allah Ta'ala ini ya kita lihat ini yang berwarna merah fontnya, la ya'lamun dengan ya'lamun. Ya, ini dinamakan dengan tibaqus salbi. Ya, salah satunya musbatah yaitu ya'lamun ya. Ya, kemudian yang satunya lagi ada adalahnya. Maka ini dinamakan dengan tibaqus salbi. Jadi itu tadi tibak ada dua ya, tibakul ijab dan tibaqus salbi. Ya, tidak ada yang ketiga. Tidak ada plus minus, tidak ada. Ya, kurang lebih tidak ada. Jadi tibakul ijab dan tibaqus salbi ya. Kalau tidak tibakul ijab berarti tibaqus salbi. Ya, dari ini tadi bisa disimpulkan bahwasanya at-tibaq itu al-jam'u bainal kalimah wa diddiha fi al-kalam. Yaitu ya apa namanya ya di dalam suatu perkataan ya. Ya, ini terkumpul ya antara ya satu kata dengan lawan katanya, maka ini dinamakan dengan at-tibaq. Ya. Kemudian tibaqul ijab maka natfihi al-kalimatan al-mutadaddatan musbataini. Ya, musbatataini. Ya, ini suatu perkataan ya yang di dalamnya itu ada dua kata yang saling berlawanan dan dua kata ini semuanya musbatah ya. Tidak ada la atau ghair ya. Kemudian yang kedua, tibaqus salbi yaitu pengertiannya adalah maka natfihi ya. Ihda al-kalimataini al-mutadaddataini musbatah wal ukhra manfiyah. Ya. Salah satu kalimatnya ya, salah satu kata ya, ini ya yang berlawanan ini salah satunya musbatah ya, yang satunya manfiyah. Misalnya tadi ada ditambahi dengan la ya atau ghair ya misalnya dan lain sebagainya, yang intinya itu manfiyah. Kemudian kita masuk yang kedua, al-muqabalah ya. Kita ada contoh dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri ya wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur ya wa innal fujur yahdi ilan nar wa ma yazalu rajulu yakdzib hatta wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Ya, ini sebagaimana hadis tadi, di dalam hadis ini ada tibaq dan juga ada muqabalah. Terus bagaimana muqabalah itu? Ya, berikut ini. Ya, kita lihat nas tadi ya. Maka kita akan dapatkan ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam ya bersabda alaikum bisidqi. Kemudian setelahnya ya beliau bersabda wa iyyakum wal kadzib. Nah, ini saling berlawanan ya. Dalam jumlah ini saling berlawanan ya. Jumlah yang kedua ini datang setelahnya ya. Entah itu ada jeda atau tidak ya. Ya, ini dinamakan dengan muqabalah. Ini contohnya. Kemudian yang berikutnya dalam nas hadis tadi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Ya, kemudian beliau juga bersabda fa innal kadzib yahdi ilal fujur. Dan seterusnya wa innal birra yahdi ilal jannah wa innal fujur yahdi ilan nar. Ini saling berlawanan juga ya dalam kalimat atau jumlah ya. Jumlah. Bahasa Arabnya jumlah, bahasa Indonesianya kalimat ya. Wa may yazalu rajul yasduqu yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Nah, ini berlawanan dengan kalimat ya wa may yazalu rajulu yakdzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Ini saling berlawanan ya. Kemudian firman Allah Ta'ala ya, ini contoh lain yaitu ya wa yuhillu lahumut thayyibat ya wa yuharrim alaihimul khaba'ith ya. Yuhillu yuharrim ya. Kemudian at-thayyibat al-khaba'ith. Nah, ini saling
berlawanan ini berupa jumlah ya, berupa dalam bahasa Indonesia kalimat. Ini dinamakan dengan muqabalah ya. Dinamakan dengan muqabalah. Jadi muqabalah ya, muqabalah itu pengertiannya adalah an yu'ta bi ma'nayaini au aktsar summa yu'ta bima yuqabiluha. Ya, ini salah ketik ya, bima yuqabiluha ala tartib. Ya, atau bima yudadduha ala tartib. Yaitu mendatangkan dua makna atau lebih ya. Kemudian setelahnya didatangkan ya dengan dua makna yang saling berlawanan dengan makna sebelumnya. Ya, ini secara alat tartib dengan urut ya, seperti pada hadis Nabi dan firman Allah Ta'ala tadi di atas. Kemudian ya berikutnya, terus bagaimana ya cara membedakan antara tibak dengan muqabalah ya, al-farqu baina tibak wal muqabalah. At-tibak al-jam'u bainal kalimah wa diddiha. Kalau tibak itu hanya kosakata saja ya, ada kosakata saling berlawanan, yaitu dihimpun dalam satu perkataan. Nah, ini namanya tibak. Itu kalau kata saja ya. Tetapi kalau jumlah ya ini yang berikutnya. Wal muqabalah an yu'ta bi ma'nayaini au aktsar summa yu'ta bima yuqabiluha ala tartib. Ya, sedangkan muqabalah yaitu ya antara jumlah ya. Ya, ada dua makna atau lebih ya. Kemudian ya yu'ta bima yuqabiluha ala tartib ya. Seperti misalnya tadi ya, kita lihat slide sebelumnya. Ya, misalnya di sini ya. Ada dua kata yang berlawanan maknayain. Wa yuhillu. Kemudian sama at-thayyibat, ini dua makna. Kemudian ya yu'ta ya setelahnya ala tartib wa yuharrim alaihimul khaba'ith. Ya, yuharrim ini lawan dari yuhillu, kemudian al-khaba'ith lawan dari at-thayyibat. Ya, jika ada dua makna atau lebih ya, maka dinamakan dengan muqabalah. Tapi kalau cuma satu, misalnya yuhillu, yuharrim saja, maka ini dinamakan dengan tibak. Ya, insyaallah paham ya. Ya. Nah, ini cukup pada pertemuan kali ini yang dapat kita sampaikan, ya, dapat kami sampaikan pada pertemuan pertama kali ini ya. Syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.